seperti mukanya seperti kebalik Mas Ebi. Kenapa kamu mengganggu wanita yang ada di desa itu? Hah? Astagfirullah. Dia lari lagi Mas Ebi. Ayo Mas Rom. Itu Mas. Itu mungkin yang kita cari Mas. Ayo deketin Mas, deketin Mas. Itu orang itu. Mungkin ini yang kita cari mungkin. Assalamualaikum. Hei, siapa kamu? Oh, dia kali Mas. Astagfirullah. Hati-hati Mas, ini licin banget jalannya Mas. Astagfirullah. Mas, kemana dia Mas? Loh, cepat banget larinya Mas. Tadi kesini Mas. Astagfirullah. Loh, kita coba cari ke sebelah sini Mas. Tadi di sini Mas Abi. Dia larinya ke sini. Pemirsa, ini saya mengejar katanya sih orang ya pemirsa ya. Jadi ceritanya begini pemirsa. Tadi di desa sebelah sana kita mendapatkan warga katanya lagi mengejar seseorang. Saya juga nggak tahu apa sebabnya. Cuman kita ketemu sama seorang laki-laki pemirsa. Jadi ada sebuah keluarga di situ, ini suami sama istrinya, dan suaminya itu mau berangkat kerja gitu Mas Abi, pemirsa. Dan ketika mau berangkat kerja itu suaminya itu dianterin sama kakaknya Mas Abi, sama kakak laki-lakinya, dianterin sampai stasiun, sampai naik kereta api katanya mau kerja. Tapi setelah ini itu kakaknya itu kakak yang suaminya itu kembali ke rumahnya yang mau kerja itu, seperti ada sesuatu yang aneh katanya Mas Evi. Jadi di kamarnya seperti ada suara berisik gitu di kamar istrinya, suaminya, adiknya itu, seperti ada yang lagi ya gimana gitulah hubungan gitu Mas Evi. Dan setelah intinya dipergokin, ternyata itu suami adiknya itu lagi berhubungan gitu Mas Evi. Dan ternyata yang pas keluar itu suaminya Mas Evi. Jadi adiknya yang dia anterin ke stasiun itu katanya udah naik kereta api itu. Makanya kakaknya itu bingung katanya, kamu siapa? Kamu kan tadi sudah saya anterin ke stasiun, udah naik kereta api, kenapa kamu ada di rumah? Nah setelah itu laki-laki itu yang mungkin menyerupai adiknya itu kabur Mas Evi, dikejar sampai sini. Dan kita ini ikut ngejar pemirsa. Dan saya mungkin tadi melihat ya bersama Mas Evi ya. Iya. Seperti orangnya tadi kesini Mas Evi. Kita harus cari tahu Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya itu manusia atau bukan Mas Evi? Kelihatannya sih manusia Om. Wujudnya aja jadi manusia, cuma nggak pakai baju. Keluar kamu. Astagfirullahaladzim. Keluar. Tunjukkan wujud kamu. Siapa kamu sebenarnya? Astagfirullah. Kok sama sekali nggak ada Mas Evi ya? Astagfirullahaladzim. Keluar. Hati-hati Mas. Jadi ngerasain sesuatu dulu. Dia masih ada di sini Mas Evi. Saya merasakan sesuatu, emang dia ada di sini Mas Evi. Dia nggak terlalu jauh dari kita Mas Evi. Keluar. Astagfirullahaladzim. Tapi nggak ada sama sekali di sini Mas Evi. Tadi larinya ke arah sini kan Mas Evi. Iya Om. Cepet banget sih larinya dia Om. Larinya cepat banget pemirsa. Kita harus tetap mencari sosok tersebut Mas Evi. Sebenarnya itu sosok apa yang intinya menyerupai si adiknya si mas-mas yang tadi mengejarnya gitu Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Keluar. Astagfirullahaladzim. Coba Mas, kita ke sebelah sana Mas. Astagfirullah. Nggak ada Mas Evi ya? Mas Evi. Cuman hati-hati Mas Evi, ini jalannya kita nggak bisa gerak cepat ini Mas Evi. Jalannya licin banget. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tadi sepertinya kesini Mas Evi ya, larinya Mas Evi. Kita cari Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim.
Keluar kamu. Ini Astagfirullah. Loh, iya Mas Abi. Ini mungkin masih orang Mas Abi. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Siapa kamu? Astagfirullahaladzim. Dia udah mulai berubah Mas Abi. Tadi ini badannya masih manusia pemirsa. Cuman mukanya udah berubah Mas Abi. Astagfirullah. Assalamualaikum. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Hah? Kenapa kamu lari tadi? Iya Mas Ebi. Astagfirullahaladzim. Seperti mukanya seperti kebalik Mas Ebi. Kenapa kamu mengganggu wanita yang ada di desa itu? Hah? Astagfirullah. Dia lari lagi Mas Ebi. ayo keser om. Lewat mana Mas Ebi? Lewat sini Mas Ebi. Ada berapa enggak om? Ini nanti Mas Ebi. Astagfirullah. Dia lari ke sini Mas Ebi larinya. Astagfirullah. Keluar. Kenapa kamu lari lagi? Hah? Astagfirullah. Tadi ke sini pemirsa larinya tapi cepat banget. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak bisa dibiarkan Mas Abi. Ini harus, kalau ketemu harus langsung kita musnahkan Mas Abi ini. Ini bukan manusia ya pemirsa yang saya rasakan ini. Astagfirullah. Ini sejenis apa ya? Astagfirullahaladzim. Saya sebenarnya sudah mengetahui asli dari tubuhnya itu Mas Abi. Jenisnya Mas Abi. Astagfirullahaladzim. Tadi kesini harinya pemirsa. Keluar kamu. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Dia masih ada di sini Mas Abi. Dari sini om. Dengar suara angin yang berderu Mas Abi. Om. Astagfirullah. Tunjukkan wujud kamu yang sebenarnya. Tunjukkan. Astagfirullah. Jangan sampai saya kehabisan kesabaran saya. Keluar kamu. Astagfirullahaladzim. 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 Om, itu om. Astagfirullahaladzim. Ya Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas, ternyata kamu ini wujud aslinya pemirsa. Astagfirullah. Ini genderuwo Mas Ewi. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Rasulullah. Apa maksud kamu mengganggu manusia? Hah? Astagfirullahaladzim. Dia bilang Mas Ewi, urusan saya. Kan suaminya nggak ada katanya. Dan dia itu tertarik sama istrinya mas-mas yang mau bekerja. Dia tahu suaminya itu mau bekerja keluar kota Mas Evi. Jadi dia datang menyerupai suaminya. Astagfirullah. Dan berhubungan. Tapi ini biasanya nggak bisa lama Mas Evi. Dia menjelma seperti manusia. Makanya dikejar sama kita, dia mulai berubah tadi. Dan ini aslinya. Wujud ini aslinya. Astagfirullahaladzim. Makanya pemirsa, hati-hati pemirsa. Sekarang apa mau kamu? Sekarang kamu sudah ketahuan sama saya. Jangan mengganggu manusia lagi. Kalau kamu mau berhubungan sesama kamu, jangan sama manusia. Astagfirullahaladzim. Dia malah bilang begini pemirsa. Saya akan tetap mengganggu manusia. Apalagi perempuan-perempuan yang nggak pernah sama sekali intinya berzikir gitu Mas Abi. Yang nggak pernah berzikir dan memakai kerudungnya juga masih intinya apa Mas Abi ya? Masih dipakai dicopot gitu Mas Abi. Dia akan tetap mengganggu wanita-wanita yang seperti itu.
apalagi yang tidak melaksanakan intinya sholat gitu Mas Evi, jauh dari agama. Ketika suaminya akan berangkat kerja keluar, dia akan muncul menyerupai si suaminya itu Mas Evi. Naudzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Enggak boleh. Saya udah bilang tadi, kalau kamu mau berhubungan sama sebangsa kamu, jangan sama manusia. Iya, kalau kamu nggak mau berubah, masih tetap mengganggu manusia, urusannya sama saya kamu. Kemanapun kamu, dimanapun kamu berada, kalau kamu tetap mengganggu, saya akan tetap mengejar kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Mau berhenti nggak kamu? Mau berhenti nggak? Astagfirullahaladzim. Dia menyerang terus Mas Evi. Gak akan mempan kamu nyerang saya. Karena saya udah dibentengin. Cuman anginnya doang datang ke saya. Tapi kekuatan kamu gak mempan. Karena saya selalu ingat sama yang di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pembalasan saya buat kamu. Rasakan ini. Allah, kamu rasakan itu. Kapok nggak kamu? Ini kuping kamu yang panjang ini. Astagfirullah. Saya jewer juga nih. Rasakan kamu. Mau berhenti nggak kamu? Berhenti. Ganggu manusia. Kurang ajar kamu. Astagfirullahaladzim. Masih mau melawan saya? Atau mau saya kirim kamu ke tempat yang jauh dari tempat ini, jauh dari manusia? Astagfirullahaladzim. Dia masih tetap aja ngeyel Mas Evi. Dia akan tetap mengganggu intinya perempuan-perempuan yang intinya jarang sekali berzikir Mas Evi. Karena kalau banyak perempuan yang berzikir Mas Evi, dia nggak akan berani Mas Evi. Apalagi si perempuan itu kalau tidur itu nggak pernah pakai daleman Mas Evi. Dia suka banget Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Jadi nafsunya gede juga sama manusia. Betul Mas Evi. Makanya kadang-kadang ada ya mirsa, jadi perempuan hamil dan melahirkan itu anaknya itu aneh gitu Mas Evi. Penuh bulu, minta jambah ya Mas Evi ya. Penuh bulu, mukanya hitam dan rambutnya itu putih gimbal gitu Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Pergi kamu dari tempat ini, atau saya hancurkan kamu. Kalau kamu nggak bisa diajak bicara, nggak mau nurut, kamu rasakan ini. Ini bantu dua Mas Evi. Kita hancurkan aja Mas Evi, daripada ini mengganggu manusia terus Mas Evi. Astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bismillah. Qul huwallahu ahad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kekuatan sepertinya luar biasa Mas Evi. Dia bisa menjelma menyerupai siapa aja yang dia inginkan Mas Evi. Astagfirullah. Jadi ini buat para perempuan ya Mas Evi ya. Ini cuman sedikit nasihat dari saya. Banyaklah berzikir. Jadi mendekatkan diri lagi sama Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjadi kejadian yang seperti tadi ini. Astagfirullah min dzalik. Suaminya pergi keluar kota untuk bekerja, baru berangkat pagi hari, dan setelah yang nganternya itu pulang, ternyata dia udah ada di rumah lagi. Ternyata yang ada di rumah itu bukan suaminya itu pemirsa, tapi sosok genderuwo yang menyerupai suaminya. Dan dia di situ tidur bareng. Alasannya biasanya yang terjadi
itu istrinya bertanya, kenapa kan katanya baru berangkat kok udah pulang lagi. Alasannya katanya sakit, meriang, minta dikerokin sama istrinya, padahal itu sosok genderuwo pemirsa. Jadi sekali lagi pesan dari saya buat para perempuan, berhati-hatilah intinya, perbanyak berzikir sama Allah Subhanahu wa taala, dan pakailah kerudung, intinya yang istiqomah gitu pemirsa. Jadi jangan buka copot kalau memakai kerudung ya pemirsa. Ya mungkin kalau ada suami di rumah boleh dicopot ya maksudnya, karena itu hanya untuk suami. Tapi kalau udah di luar rumah ya usahakan untuk dipakai lagi. Tapi bagi istri-istri yang kedatangan sosok tadi yang menyerupai suaminya itu nggak boleh curiga ya Om ya? Mereka nggak curiga Mas Epi. Padahal itu biasanya ada kelainan Mas Epi. Nah, iya Om. Dari baunya itu biasanya beda. Kan kita harus tahu baunya keringat suami sendiri gitu ya, sama keringatnya si genderuwo tersebut. Dari raut Itu wajah lain, juga. raut wajah juga lain. Lain ya Om ya. Iya, Pucat atau gimana gitu loh ya Om. ya seperti itu ya biasanya ya dari keringatnya Mas Epi biasanya. Jadi lain gitu baunya. Tapi sebenarnya kalau mereka ini rajin intinya berzikir sama yang kuasa, insya Allah itu nggak bakalan terjadi Mas Epi. Karena sosok genderuwo itu akan nggak berani untuk mendekati mereka. Jadi sekali lagi mungkin kalau lagi tidur pakailah ya pakaian dalam gitu Mas Epi ya. Ini cuma pakai rok doang, nggak pakai daleman, nggak pakai ininya nggak pakai bra. Itu karena yang polos seperti itu sosok si genderuwo itu paling suka. Dia paling suka sama perempuan yang tidurnya nggak pakai daleman gitu Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan pembelajaran buat kalian semua para perempuan ya, untuk intinya lebih mengenali suami sendiri, dan juga bisa lebih mendekatkan diri lagi sama yang kuasa agar tidak diganggu oleh jin atau genderuwo yang menyerupai suami Anda. Makanya hati-hatilah, jangan sampai terjadi ya Mas Evi ya. Iya Om. Astagfirullah. Ini kita sering banget mendengar nih hal seperti ini Mas Evi. Sebenarnya banyak ini ya perempuan katanya digaulin sama, sebab ini saya mendengar sendiri ya, ada ya teman saya Mas Evi, teman saya dia itu datang ke rumah saya bersama istrinya. Dia itu sama suaminya itu, tapi bukan suami yang sekarang, itu suami yang dulu katanya pemirsa. Jadi sama teman saya itu udah yang kedua kalinya menikah sama teman saya itu, perempuan itu. Jadi dia itu sering berantem sama suaminya yang dulu itu. Tapi anehnya ya, berantem suaminya pergi, tapi nggak lama pulang lagi Mas Evi. Dan seperti nggak terjadi apa-apa, nggak terjadi berantem, mereka berhubungan. Tapi setelah berhubungan suami itu langsung pergi lagi gitu, seperti ada sesuatu. Dan ternyata itu suaminya yang datang setelah suaminya pulang lagi tuh ke situ. Jadi bertanya sama suaminya itu sama istrinya sama suaminya bertanya, kenapa Mas pulang lagi, kan semalam udah pulang kok pergi lagi gitu. Makanya suaminya itu bingung, saya ini baru pulang sekarang, tadi yang semalam itu siapa yang tidur sama istrinya pemirsa. Dan ternyata itu sosok genderuwo yang menyerupai suaminya. Dan ada mungkin seorang indigo ya yang lewat ke depan rumahnya, dia seperti melihat seperti ada cahaya merah gitu, yang jadi kecil membesar, dan itu nggak mau pergi dari tempat itu. Ternyata itu sudah puluhan tahun, ratusan tahun si genderuwo itu ada di situ, nggak mau pergi. Salah satunya itu harus paling bisa diusir, mungkin nggak bisa diusir ya, cuman kita perkecil katanya, diperkecil dengan membaca mungkin di situ pengajian tahlilan di tempat itu, jadi agar mengecil gitu cahaya yang seperti api itu menyala itu pemirsa. Jadi pemirsa, oke, itu dari pesan dari saya, selalu berhati-hati mendekatkan diri lagi sama yang kuasa, perbanyak berzikir ini buat para perempuan ya,
agar tidak diganggu oleh sosok genderuwo yang tidak diinginkan. Jadi saya Om Janim bersama Mas Evi mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas, kita kembali ke desa Mas.